warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Chania dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 dengan NIM 0609 1381 92 40 42. Di sini tujuan pembuatan video untuk memenuhi syarat penilaian mata kuliah ekologi tumbuhan dan dapat membedakan antar interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik beserta contoh-contohnya di lingkungan. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian interaksi intraspesifik dan pengertian mengenai interaksi interspesifik. Yang pertama, interaksi intraspesifik, yaitu interaksi antar individu dalam suatu spesies. Sedangkan interaksi interspesifik merupakan hubungan antar individu beda spesies. Di mana interaksi intraspesifik contoh-contohnya seperti satu, kompetitif, biasanya merupakan interaksi untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, kanibalisme, di mana saling menyakiti. Yang ketiga, amensalisme, hubungan yang merugikan yang lain tetapi diri sendiri tidak apa-apa. Yang kedua, contoh interaksi interspesifik. Yang pertama, mutualisme. Mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, komensalisme, hubungan yang menguntungkan yang lain dan dirinya tidak apa-apa. Yang ketiga, parasitisme, merupakan hubungan yang mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, predatorisme, merupakan pemburuan makanan. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari interaksi interspesifik. Yang pertama, interaksi parasitisme, yaitu merupakan interaksi hubungan yang mementingkan diri sendiri. Dapat kita lihat contoh di belakang kita seperti pohon akasia dengan tumbuhan benalu, di mana kita tahu bahwa tumbuhan benalu menempel pada pohon akasia dan menyerap unsur dari pohon akasia tersebut sehingga menyebabkan pohon akasia tersebut menjadi kering atau dapat membunuhnya. Pada interaksi interspesifik, di sini kita melihat pohon akasia yang terdapat benalu dapat mengakibatkan berkurangnya nutrisi dan zat hara pada pohon akasia tersebut. Sedangkan benalu yang tumbuh di pohon tersebut dapat tumbuh subur dengan menyerap nutrisi pada pohon akasia. Jadi, antara dua tanaman tersebut terjadi simbiosis parasitisme. Seperti pada contoh amensalisme, yaitu pada walang sangit yang dapat kita tonton di video kali ini. Walang sangit yang kita lihat bahwa dapat merugikan tanaman, sedangkan dirinya tidak apa-apa atau tidak dirugikan. Kita dapat melihat walang sangit mengeluarkan cairan untuk melakukan perlawanan dan untuk mempertahankan diri. Walang sangit juga merugikan tanaman karena akan mengalami kerusakan pada tanaman tersebut. Berikut juga contoh dari interaksi komensalisme. Di sini dapat kita lihat bahwa pohon pisang dikelilingi atau dirambat oleh tanaman. Tetapi di sini pada pohon pisang tidak juga dirugikan dan juga tidak diuntungkan.
karena dapat kita lihat bahwa pohon pisang masih bisa tumbuh dan tidak mengalami kekeringan ataupun mati. Pada simbiosis komensalisme bisa dilihat pada interaksi antara ikan dan keong dengan tanaman genjer, di mana ikan dengan keong menggunakan daun dan bagian-bagian tanaman genjer tersebut sebagai tempat berteduh, berlindung, ataupun tempat menempel seperti pada keong. Hal itu dilakukan pada keong dan juga ikan kecil sebagai tempat berlindung dari hujan, badai, ataupun arus yang deras. Bagi keong dan juga ikan, hal ini tentu menguntungkan. Namun demikian, pada tanaman genjer tidak menguntungkan dan juga tidak dirugikan. Dengan kata lain, tidak berpengaruh sama sekali. Selanjutnya dapat saya contohkan sebagai interaksi intraspesifik, yaitu kompetisi, yang dapat diartikan sebagai interaksi dalam memperebutkan makanan dalam satu wilayah. Di sini dapat kita lihat contohnya beberapa pohon pisang yang dapat digolongkan oleh satu spesies yang tinggal dalam satu wilayah atau tempat. Di sini pohon pisang tersebut memperebutkan nutrisi atau unsur hara dari wilayah tersebut, sehingga terjadilah perebutan makanan atau yang bisa disebut kompetisi. Selain pada tumbuhan, di sini juga dapat dicontohkan pada hewan. Dapat kita lihat bahwa di sini terjadi kompetisi dalam memperebutkan makanan antar sesama ayam dalam satu wilayah. Komensalisme contohnya dapat kita lihat yaitu pada pohon buah kueni yang di sekitar batangnya juga terdapat pohon cabai, pohon tomat ceri. Di sini kita lihat bahwa pohon buah kueni tidak mengalami kerugian dari tanaman-tanaman yang menumpang tumbuh di sekitarnya, dan tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya juga dapat hidup dengan subur meski berada pada sekitar tanah pohon kueni. Simbiosis mutualisme. Di sini kita lihat pada tanaman yang tanahnya dicangkul atau digemburkan, dapat kita lihat bahwa terdapat cacing di sekitarnya. Nah, di sana juga terdapat berbagai tanaman seperti nanas. Dengan bantuan cacing, tanah akan menjadi subur dan tumbuhan nanas akan subur dan sehat karena mereka saling menguntungkan satu sama lain. Baiklah, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.